bersama saya Sylvia Anggraini Hasnel, pembawa berita pada sore hari ini. Baik, di dalam berita pada hari ini telah dilakukannya penelitian mengenai tentang pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan GCE terhadap kinerja bank. Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat tata hubungan di antara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Sementara kinerja perbankan, kinerja dari sebuah perusahaan yang digambarkan dari bagaimana perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan yang didapat, hasil laporan keuangan dan juga ketertarikan dari shareholder. Berdasarkan pendekatan yang digunakan untuk memaksimalkan market value, kinerja keuangan seringkali menggunakan rasio yang digunakan untuk menstandarisasi informasi keuangan sehingga menghasilkan perbandingan yang berguna. Jadi, semua perhitungan merupakan standarisasi setiap rasio. Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini ada 3. 1. Apakah terdapat pengaruh mekanisme tata kelola bank dengan kinerja perbankan di Indonesia yang meliputi mekanisme pemantauan kepemilikan, mekanisme pemantauan pengendalian internal, mekanisme pemantauan regulator, dan mekanisme pemantauan pengungkapan. 2. Apakah gender diversity pada Dewan Komisaris memodernisasi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan? 3. Apakah ukuran perusahaan memodernisasi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan? Tujuan penelitian ada 3 poin. Pertama, untuk mengetahui apakah pengaruh signifikan antara mekanisme tata kelola perusahaan yang baik dan kinerja perusahaan meliputi mekanisme pemantauan, kepemilikan, pemantauan pengendalian internal, pemantauan regulator, dan pemantauan pengungkapan dalam industri perbankan Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah tingkat keanekaragaman pada Dewan Komisaris memoderasi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan memodernisasi mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan. Nah, manfaat penelitian bagi perbankan mengetahui mekanisme good corporate governance pada perusahaan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, dan juga membantu direksi menjabarkan kerangka dalam menetapkan kebijakan atau keputusan strategik. Bagi akademis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan analisis yang baik tentang perbandingan mekanisme good corporate governance pada industri perbankan di Indonesia, serta memberikan kontribusi sebagai bahan kajian untuk referensi untuk penelitian sejenis. Dan yang terakhir, bagi praktisi, dipraktekkan untuk dipertimbangkan sebagai salah satu sarana perusahaan untuk mencapai kinerja perusahaan yang tinggi sesuai dengan harapan sehingga bisa menjadi kiblat dalam standar prosedur yang memiliki kualitas yang tinggi sehingga tercapainya keunggulan yang kompetitif. Baik, berada dalam studio saya akan lempar berita terkini tentang penjelasan kerangka berpikir dan hipotesis dari penelitian ini kepada rekan saya, Rosmaningsih. Terima kasih Sylvia. Baiklah, saya akan melaporkan tentang kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Terdapat beberapa hipotesis dalam kerangka pemikiran pada penelitian ini, yaitu yang pertama, kepemilikan asing, yang kedua kepemilikan pemerintah, yang ketiga ukuran direksi, yang keempat ukuran dewan komisaris, yang kelima komisaris independen, yang keenam CAR, yang ketujuh keanekaragaman pada dewan komisaris, dan yang kedelapan yaitu ukuran bank. Pada hipotesis 1 terdapat yaitu H1, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Yang kedua yaitu pada hipotesis kedua, H2, kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan. Dan pada hipotesis ketiga yaitu H3, ukuran direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Dan pada hipotesis keempat yaitu H4, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Dan yang kelima yaitu hipotesis 5,
H5, komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Dan pada hipotesis ke-6, yaitu H6, CAR berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Dan hipotesis ke-7, yaitu H7, keanekaragaman pada Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan. Dan yang terakhir yaitu hipotesis 8, yaitu H8, ukuran bank berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Baiklah, sekian penjelasan tentang kerangka pemikiran pada penelitian ini dari saya. Baik, terima kasih Rosmaningsih. We are ready. Baik, berada dalam grow and studio develop saya akan lempar with berita our complete terkini tentang integrated solutions penjelasan and services populasi sampel oleh that fit rekan your saya, business needs. Diva Agustinora. Terima kasih, Mandiri Sylvia. Corporate Banking. Dalam penelitian ini Spirit saya akan melaporkan memakmurkan tentang negeri. populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian Matahari ini yang adalah seluruh setiap pagi perusahaan bersinar, pada tahun 2011 membawa kebaikan sampai yang 2015 terus-menerus yang dan telah memberi terdaftar di rahmat Bursa bagi Efek semesta. Indonesia. Metode pengambilan sampel Seperti dalam penelitian matahari, ini adalah Bank Syariah composite Mandiri sampling senantiasa dengan menggunakan berkontribusi sampel bank yang membangun terdaftar di ekonomi Bursa negeri. Efek Indonesia sejak tahun 2011. Tujuannya adalah Jaringan untuk dan mendapatkan ATM di sampel yang seluruh bisa Nusantara mewakili yang terus sesuai dengan bertambah kriteria yang membuat kami ditentukan. mampu melayani Adapun transaksi kriteria yang berjuta digunakan untuk nasabah. memilih sampel yang pertama merupakan perusahaan Sebagai go-public bank yang syariah terdaftar di terbesar Bursa Efek dengan Indonesia teknologi sejak tahun terkini 2011 dan bersinergi sampai dengan Bank 2015. Mandiri, Yang kedua, kami memberi lebih masih dari beroperasi ekspektasi hingga dengan tahun pelayanan sepenuh 2015. hati. Yang ketiga, bank mempublikasikan annual report dan atau financial report untuk periode 31 Menjunjung Desember tinggi nilai-nilai 2011 excellence, sampai 2015 teamwork, dalam website humanity, IDX atau perusahaan yang integrity, dan bersangkutan. customer Yang keempat, focus. perusahaan Kami mewujudkan mengungkapkan visi menjadi bank informasi syariah mengenai yang corporate terdepan dan governance, modern. struktur Bersama kepemilikan, kami, dan rasio Anda keuangan seperti dalam berada laporan di tahunan rumah, bank. menjalankan Berdasarkan bisnis dengan data hati yang yang diperoleh tenang dari melalui Bursa beragam Efek produk dan Indonesia layanan tahun terlengkap dalam 2011 sampai keuangan syariah. 2015 terdaftar Di sini, 150 kami sampel senantiasa berbagi dan penelitian dari memberdayakan 30 umat menuju perusahaan masyarakat perbankan. mandiri. Berdasarkan kriteria sampel Lewat tersebut, ikhtiar dan penelitian kerja keras, akhirnya kami menggunakan membangun 80 perbankan syariah sampel yang terbuka bagi dari semua mitra. 16 perusahaan Merangkul perbankan. semua umat Terima bersatu kasih. dalam Saya kehidupan kembali. yang indah dan penuh. Terima kasih Diva. Selanjutnya, penjelasan mengenai tentang kesimpulannya. Tepat dalam penelitian kali ini bahwasanya sebuah perusahaan dikatakan bagus, baik, itu tergantung pada kinerja keuangan, di mana pada tata kelola ini berfungsi sebagai untuk mempermudah dan memperancang sebuah perusahaan berjalan dengan baik, baik itu struktural maupun keuangan. Terima kasih. Sekian hasil berita pada sore ini.